Ilmun artinya tahu, maka mustahil jahil, kama qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pembahasan kita yang terakhir dahulu itu masalah ilmu. Ilmu ini sangat penting bagi seorang hamba untuk mengkaji sifat Allah yang wajib kita ketahui, yaitu Allah Ta'ala itu Maha Tahu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kada didahului dengan kejahilan. Adapun ilmunya manusia itu didahului oleh kejahilan. Jadi membedakan antara ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan ilmu kita. Ilmunya Allah itu kada didahului kejahilan, artinya kada didahului oleh kada tahu. Adapun ilmu kita itu didahului jahil atau kada tahu. Artinya tahu mustahil, jahil dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Pengetahuan kita pun sebenarnya itu adalah percikan atau berkah daripada pengetahuannya Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak di dalam diri manusia. Seandainya pun ada sedikit daripada pengetahuan kita tentang apapun yang ada di sekitar kita, pengetahuan kita ketika kita melihat yang kita lihat, lalu kita mengetahui bahwasanya yang kita lihat itu adalah ngarannya ini, itu pun sebenarnya hasil daripada keberkahan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulun japai ini ulun tahu bahwasanya biasanya orang kada melihat tapi nya menjapai tahu. Yang ulun japai ini adalah misalnya kayu, dari mana pengetahuannya itu? Amunnya kita meyakini pengetahuan ini bahwasanya hati kita kada hadir, itu adalah pengetahuan kita. Tadua ngarannya fi'il. Apapun yang kita ketahui daripada sesuatu itu bersumber daripada keberkahan daripada pengetahuan yang Allah Ta'ala beri gasan makhluk. Artinya apa? Artinya pengetahuan kita itu hasil daripada pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada ada lagi sudah istilahnya oh aku yang tahu, kada ada. Kada ada lagi sudah merasa bahwasanya aku yang tahu, kada. Ilmu, mudah-mudahan kita kau mengamalkan inilah. Kita tuh kawa bepandir nang kayak ini nabian kawa mendengarakan lalu tahu. Di dalam hati pian harus tetap mantap bahwasanya yang memberi pengetahuan Allah. Itu orang yang bertauhid. Pian tahu melihat ulun, oh sekalinya guru sekalinya Saifur Rahman Juai orangnya. Lain aku yang tahu, tapi Allah yang memberi tahu. Ini mata kita ini mata kita ini alat untuk mengamalkan sifat ilmu. Alat untuk mengamalkan sifat ilmu, mata dan perasaan. Mata kita melihat lalu kita mengetahui, oh ini banyu. Kenapa jadi tahu bahwa ini banyu? Kada pengetahuan aku kada. Dalam hati kita, bujur pang kita tahu ini banyu. Hati kita harus mantap Allah yang memberitahu, karena yang bersifat ilmu. Makanya Allah Ta'ala itu wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil dat. Sifat Allah salah satunya ilmu. Wahdaniyat, sifat satu yang maha mengetahui hanya Allah. Berarti oh yang memberitahu aku ini banyu adalah Allah. Imbah bulik ini kadata porok sandal orang tahu
Oh ini sandal aku nah, sekalipun mirip benar, biar mirip benar, soalnya ada tahilalatnya sebuting, ada hirang-hirangnya sebuting. Ah, di mana tahu kada tersalah memuruk sandal? Dalam hati kita mantap, mengistiqomahkan ini yang alih benar. Istiqomah dalam ilmu zahir, istiqomah dalam ibadah zahir itu gampang. Tapi istiqomah amaliyah batin itu ngalih benar. Tapi mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala istiqomah zahir batin insyaallah lah. Hati kita selalu memandang bahwasanya seluruh yang apapun terjadi di muka bumi, dan bumi kita dan diri kita dan diri orang lain yang kita lihat, pada lepas berataan itu daripada pengetahuan Allah. Aku tahu nih tangan Allah yang memberitahu, itulah hati kita tuh mantap nih, tuh orang yang memakrifat ngarannya. Mengistiqomahkan itu nah hasilnya ma'rifat. Siapa yang istiqomah hatinya mengamalkan apa yang dianjurkan yang di dalam sifat 20, hatinya istiqomah kawan. Itu yang bujur-bujur ma'rifat. Mudah-mudahan kita diberi ilmu itu insyaallah lah. Hanya kada mustahil bagi Allah. Yang Allah Ta'ala qadir. Makanya minta lawan Allah. Allahumma inni as'aluka ma'rifatakal khassah wa mahabbatakal khalisah. Minta lawan Allah ma'rifah yang suci, yang kadada gubar, kadada debunya lagi. Yang bujur-bujur kenal lawan Allah. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Yang paling tahu Allah. Sekali lagi nah, yang paling tahu Allah. Wahai manusia, wahai kebinian, wahai kekanakan, wahai napa pulang lakian, yang tahu Allah. 1 tambah 1 berapa? Kedua ninjo berapa? Udah apa? 1 tambah 1 tahu. Kalau lah siapa yang memberitahu Allah? Kadanya kepintaran aku, kadanya Allah Ta'ala ambil kepintaran kita satu masjid. Gila. 1 tambah 1 berapa jar? Berapa yuk jar? Hantim lo kada tahu. Nyaman nih 1 tambah 1. Coba 1355 dikali 55. Han bongolnya kita lihatlah. Untuk pada alim aja, pada pintar. Artinya kada kawa. Yang maha mengetahui hanya Allah. Ada orang yang cepat benar aja tahu. Ingat siapa yang memberitahu Allah. Nah itu ketika kita melihat orang, ada orang maksudnya ahli benar matematika. Inyalah pengetahuan masalah ilmu ini bisa diamalkan ketika kita melihat dan pengerasa dalam diri kita, dan ketika melihat orang lain. Ada kawa istiqomah mengamalkan ilmu batin, jadi perguruan kita nih kada jadi ulun jua panglah. Ada kawa mengistiqomahkan ilmu batin, amaliyah batin, kecuali kita memandang diri kita, mengistiqomahkan apa yang Allah Ta'ala beri lawan kita, dan mengistiqomahkan apa yang dilihat oleh orang, yang kita lihat daripada orang lain. Tahu Jepang nih, aku nih kada dabisin apa-apa, nah pas melihat orang lain mah hartanya wajar. Mau pintarnya ikam jar. Kan kada ingat aja lalu. Hebatnya nih tuh jar. Tahu benar. 1000 berapa tadi dikali cepat sok jawabnya, soalnya bujur. Cepat benar. Kalah kalkulator. Dapat juga. Itu Mbah Hanu kada ingat diri kita. Siapa gadang yang memberi pengetahuan? Allah. Sifat ilmu yang kita pelajari dan yang kita perdalami agar kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam sifat ilmu itu, kita bisa rasakan ketika kita pikiran kita itu selalu tertuju kepada ciptaan Allah, tertuju kepada ciptaan Allah. Makanya sebagian daripada makna ilmu yaitu mengolah sesuatu, melihat ciptaan Allah. Pian tulah ulun jelah hendak mulah cangkel kayak ini nah. Amun yang ada bisi pengetahuan kayak tahu bentuknya nang kayak ini.
Ini na banyu ni na hendak mau olah bentuknya nang kayak gelas ini na. Artinya bentuk apa aja yang ada di muka bumi, yang ada di sekitar kita, bentuk kotak kah, bentuk napa pulang, bentuk bulat kah, bentuk rumah kah, bentuk lemari kah, bentuk langit kah, bentuk batu kah, bentuk pohon kah, menunjukkan amun kita pikirkan itu bahwasanya kada lepas daripada keahlian dan kealiman orang yang mengolah. Kada mungkin mau bagus bener langit itu na bentuknya nang kayak itu. Amunnya kudrat kawa mengolah langit, kudratnya kawa saat mengolah langit, kehendaknya ada, tapi amunnya kada beilmu nang kayak apa mengolah. Yang tuh ada kuasa, ada bisi kekuasaan, lalu bisi kehendak, tapi kada bisa mengolah rumah, kada tahu cara mengolah rumah, kada terjadi rumah, biar berkehendak, biar ada kuasa, tapi kada bisi ilmu cara mengolah rumah. Makanya ilmu. Jadi kita kawa mengamalkan sifat ilmu, kita lihati di sekitar kita, melihat batu umat. Hebat benar bang Nina orang yang mengolah batu Nina. Jangan dilihat batu itu, jangan melihat batu ketika batu itu biasa-biasa aja. Lihat ketika batu halus itu caburakan pian ke dalam laut. Lautan yang ganal nih tanah. Caburakan batu nang halus pasti tenggelam. Kapal sing ganalan, kapal nang kayak kampung nih ganalnya kada tenggelam. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu nang halus caburakan ke laut kada mungkin ngapung. Mun ada batu, ada jar batu ngapung apa ya saya? Nah batu bara tahunya teh begawi di batu bara. Ulun tak kecoh semalam pas kemarabahan siapa yo menggaya ulun yo. Guru jar ada batu ngapung jar. Mana ulun? Kalau batu bara. Allah ya. Itu lain lagi tuh ngapung itu gara-gara inya ada tempatnya, ada tungkangnya. Coba kan ada tungkangnya saya. Ada harapan biar halus kayak caburakan ke lautan Nanggana. Siapa yang mengolahnya itu? Dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Kada mungkin ada orang yang bisa mengolah nang batu nang halus kawa cabur di dalam banyu batu pulang kawa Allah Ta'ala ini menjadikan kapal nang ganal itu kada tenggelam di dalam lautan. Kayak apa ciptaan lautan Allah Ta'ala nang kayak apa? Itu masuk dalam ilmunya Allah. Coba dengarkan ulun baca Al-Quran. Napa jar Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pian tuh 1 lapis bumi aja tahulah. Biar dikaruk tuh na batu napa itu batu bara itulah. Itu paling belum selapis lagi, 7 lapis bumi, tahukah pian? Siapa yang menciptakannya? Allah. Kada lepas daripada ilmunya Allah. Bisa benar mengolah, bagus benar, dan setiap butir daripada butiran apapun yang ada di 7 lapis bumi tersebut, Allah Maha mengetahui. Yatanazzalul amru bainahun, dan Allah menurunkan di antara langit dan di antara bumi itu perkara-perkara yang sangat luar biasa. Itu di dalam tafsir Bagawi itu menjelaskan Allah menciptakan hujan di antara langit dan bumi, hujan. Allah tahu detil, berapa tetes hujan yang akan turun di bumi. Sebelum hujan itu turun, Allah sudah mengetahui akan turun berapa tetesan hujan yang akan turun di bumi. Dan Allah akan tahu pulang di mana tempatnya itu akan turun. Jadi, pian kawakah tuh mengetahui pengetahuan pian tuh adalah memikirkan nang kayak apa, jadi hiranglah langit tuh. Maka hanyar tadi siang jar warnanya biru, dicat Allah Ta'ala jadi hirang itu warnanya tuh datang di mana catnya warna hirang tuh jadi tafakur
tafakur di alam semesta ini kawa kita masukkan ke dalam ranah mengamalkan sifat ilmu orang yang paling mengetahui. Paling ada kawa apa nggak omongnya, ada mengetahui, ada bisi kudrat aja, bisi iradat aja, ada mungkin tahu ada hirang, maulah hirang, kenapa jadi hirang langit itu nang ada warna lagi, pengetahuannya sangat luar biasa. Napa lihat napa geram, Allah menciptakan 7 lapis bumi, Allah menciptakan 7 lapis langit, yang di bumi jadi nggak ada tahu maginya, yang di langit, ayo pada bungul ha, ya. Tapi jangan jua aku bungul, jangan jua nang kayak itu. Dalam hati aja, dalam hati ya Allah, aku nih kada bisin apa-apa nah, kada bisin apa-apa. Mbah tu pulang imbah lapis 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mbah tu pulang apa-apa yang diantara daripada bumi dan langit, daripada malam, siang, hujan, musim panas, nih panas nah. Yo siapa yang menjarang apa nih? Yang menjarang hawanya siapa jadi panas. Mbah nu ada dingin itu di mana? Itu kudrat dan iradat dan ilmunya Allah yang sangat luar biasa. Itu harus dipikirkan. Makanya lah sudah ulun sampaikan dahulu itu di majelis-majelis. Man nadhara ila bustanin aw bunyanin bisyahwatin min ghairi ibrah haramallahu alaihi laddatal ibadah arba'ina yauman. Al-Imam Ahmad bin Harab. Siapa yang memandang ciptaan Allah, dunia lah maksudnya sudah, bustan, bunian, kebun-kebunan, apalagi nih, bunian, bangunan-bangunan dengan pandangan syahwat, kada mengingatkan inya lawan yang menciptakan, kada mengingatinya bahwasanya itu adalah kekuatan kudrat, iradat dan ilmunya Allah berataan. Napa jan? Haramallahu alaihi laddatal ibadah, Allah haramkan baginya laddat ibadah 40 hari. Itu memandang satu kali, ya dengan pandangan syahwat, ada dengan pandangan ibrah, kada nyaman sembahyang tuh kenapa? Kan itu pang gara-garanya. Gara-gara sorongnya memandang, mau jur ganalnya jur sarang walet jur. Kalau berpikir dunia aja tuh kada ada mikirkan apa-apa, jangan yang mikirkan apa lah. Jadi ibrah jadinya. Jadi ibrah. Berarti gesen apa gerang li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nas, dalam tafsir Bagawi itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, dan diantara daripada bumi dan langit gasan apa garang li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Tuhan kita jangan menuhankan selain daripada Allah, bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tupian kena tu naik kendaraan, Allah yang berkuasa. Ini kudratnya Allah. Dan ini kehendak Allah, emang bentuknya nang kayak ini, dan ini emang Allah yang sangat mengetahui yang kayak ini pang. Yang paling terbaik sudah bentuk kendaraan. Adanya yang mau olah kendaraan pang, yang mau olah akal supaya kau mau olah kendaraan, siapa yang mau olah akalnya? Allah. Ini ta'alamu berataan. Nah ingatkan nah, paling kada kita bulik, paling kada satu umat nah amalakan seumur hidup pada pernah jar mengamalkan ini barang bulik ini mengamalkan nah apa aja yang kita lihat di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, atau di antara perkara di antara langit dan bumi. Kita kau berjalan, kita ke lautan, kita ke hutan, kita ke pesawat, kita ke udara, melihat matahari, melihat bulan, melihat malam, melihat sore. Kenapa garang? Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah yang paling maha kuasa. Sampai di situ aja kah? Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah meliputi dari berataan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apapun yang ada di antara bumi dan langit, Allah meliputi dengan pengetahuannya Allah detil. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nangka ini hendak punah. Amunnya kada disampaikan, bisa kada tahu. Membaca ini bisa tapi yang kita talaki lawan guru-guru kita, yang harus kita sampaikan nangka itu. Berapa kali telinga ulun mendengarkan ayat ini di hadapan Habib Umar Sidin menjelaskan ayat ini. Wahai manusia aja Sidin ini perkara langit, perkara bumi, perkara di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kada kita ni kada bisi kuat. Salah haula wala quwwata illa billah. Ubah pang namun nyarinya ni na, ayo hujan, ubah. Pada harat. Ubah ni nanong panas gini, ubah pang jadi salju na kasih na. Ayo, siapa yang bisa? Sekampungan kada bisa. Jangankan itu nih ubah tisu ni na. Ubah tisu jadi emas. Sampai di situ aja kah? Saking pentingnya ilmu pengetahuan lah. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Berataan ini yang alam semesta ini berataan Allah meliputi dengan pengetahuannya Allah. Jika kada dengan ilmu pengetahuan kada mungkin sehebat ini. Orang yang paling hebat mengolah ini ini hebat benar mengolah HP ini sampai jadi nang kayak ini kau berhubungan banyak hebat kalau orangnya kada mungkin namun inya kada bisa ilmu pengetahuan. Apalagi yang sealam semesta ini. Jangankan ini yang mengolah HP jen siapa yang mengolah? Kadusan itu kuku aja nah. Kalau kamu ambil ibrah daripada kuku kita tuh nah, mau potong aja, ambil ibrah. Apa ibrahnya? Ada habis-habis. Ada taruh selak ini panjang, potong panjang pulang saya. Dimumbuhnya lah. Siapa yang menumbuhkan? Kekuasaan Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan ini pengetahuan Allah. Jam sekian, detik sekian, hari sekian, 2 hari panjang. Sudah Allah Ta'ala mengetahui. Bahkan detik-detik sebelum detik kita berpandir, kehendak kita kada tahu. Pian esok nak kemana? Tahulah. Kehendak pian esok nak kemana? Kehendak. Kada ada yang tahunya kalau lah. Allah detil. Sebelum kita berkehendak, Allah tahu apa yang kita kehendaki. Makanya jar guru kami jar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bil makna ajalah bil makna la ilaha illallah supaya kada tersalah. Idza ta'allaqna bil qarib sara kullu syai'in qarib. Idza ta'allaqna bil qarib, apabila kita berhubung dengan yang parak, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil qarib. Siapa qarib? Allah. Apabila hubungan kita kuat lawan yang parak, siapa yang paling parak? Allah. Siapa yang paling berkuasa? Allah. Sara kullu syai'in qarib. Maka setiap sesuatu yang kita hendaki itu akan parak lawan kita. Hendak dunia nyaman parak. Nah, anak kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, yang hadir, imbah berdiri itu nah. Sadar ya Allah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, aku bisa berdiri, kadanya kuasa aku pang bisa berdiri. Tikas berdiri jen ingat barang lawan Allah berdirian kalau imbah ini nah. Mbah ini berdirian kalau batu berjalan ingat yopang beli lihat yopang lah beli jalan kalau binatang aja orang ya nah berjalan ingat akan li ta'lamu annallaha bikulli syai'in annallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah niki na makan pulang niki na minum kekuasaan Allah.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membawa maksiat. Nah, pajululan semalam itu tambahi, maka patut bagi mukmin yang merasa tinggal di rumah orang. Itu tambahi itu. Supaya nyaman kena artinya. Maka patut bagi mukmin yang merasa tinggal di rumah orang. Mukmin mu'taqid tak? Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang merasa hatinya itu tinggal di rumah orang, amat takut membuat maksiat. Yang ampun pian itu berataan ampun siapa? Rumahku, biniku, bajuku, duitku, pikiranku. Ananiyah itu minasyaiton. Ampunku, aku. Ana khairun minhu. Itu syaiton. Aku itu ampun aku. Kendaraanku, mobilku, hidupku, apalagi kayak jangan ada di dalam hati tuh aku tuh kada berataan dalam hati aja panglah. Kada usah dikeluarkan. Mungkin ampun orang, kendaraan tuh ampun Allah. Bakalahian. Ampun kita juga tapi hati kita mantap, ini hakikatnya ampun Allah. Allah yang memberi rezeki. Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang merasa tinggal di rumah orang. Kita ini tinggal di rumah siapa? Ini ulun rumah ulun, bujur bang rumah ulun ampun siapa? Bumi ini ampun siapa? Jangan tapi berharap-harap, jangan terlalu sombong. Kita ini tinggal di rumah orang. Orang itu mengontrakakan kita. Siapa yang mengontrakakan? Mengontrakakan bahkan diri kita nih kontrakan. Rumah kita kontrakan, rumah ulun guru ajar ulun yang menukar berusaha. Ayuha. Lain. Kontrakan berataan. Semakin banyak kita mengontrak, semakin banyak kita kena membayari lawan orang yang mau kontrak. Tanggung jawab kena. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah, karena berataan ini ampun Allah, bumi aja ampun Allah subhanahu. Yang pian jajaknya, pian duduk ini saat ini ampun siapa? Ini duduk nih ulun duduk di rumah guru saya kurang manjat. Itu yang dudukan di tanah tuh, yang dudukan di luar tuh. Jakanya Allah kada kekuasaan, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jakanya itulah Allah Ta'ala maulah yang pian duduk itu banyak. Kayak apa dudukan? Kekaribak unjung kekuasaan Allah hebat, Allah Ta'ala mengarasakan dana bumi. Kehebatan Allah lagi itu kekuasaan Allah maulah angin tuh kada tapi ada coba anginnya. Lagi ada anginnya Allah, lain kipas angin nanti, lain listrik lain. Allah belajar ilmu tauhid supaya memantapkan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pian dalam misalnya tinggal di rumah ulun, wanilah pian bina macam-macam. Pian tuh tinggal bermalam di rumah ulun, soalnya pian baju hancur, lampu dimati, lemari dipacahi, inilah. Amun tahu tuh sudah merasa bahwasanya kita mengontrak, kita tinggal di bumi Allah, kita ini mengontrak apun Allah. Amun sudah tahu bahwasanya kita mengontrak apun Allah, berataan ini lain apun Allah, jangan wani-wani bermaksiat. Jangan wani bermaksiat bermacam-macam, karena kita ini mengontrak, apalagi merasa ampun kojar. Kemeripai misalnya Red, mau malam di rumahku sini, ya, lalu beetikat ini rumah ulun jar, rumah ikam dari mana? Ini rumahku jar, emang aku ampuninya, padahal guring di rumah ulun.
Maulah secara akal aja kada pas, apalagi kita merasa kita tinggal di sini di muka bumi ini, nah merasa bumi ini ampun kita, kebun itu ampun kita, sawit itu ampun kita, batu itu ampun kita, rumah itu ampun kita, berataan itu ampun kita, waninya pang kita lawan Allah, ampun Allah berataan itu harus mantap hati kita nang itu nah. Itu yang pertama merasa bahwasanya kita tinggal di rumah orang. Ini diulangi nah biar aja. Merasa kita ini mengontrak di bumi ini nah. Nah itu aja sudah ayo pang bawa bulik nih nah. Jadi sadar ya sedikit demi sedikit nah kita belajar ulun jadi belajar juga. Yang mengistiqomahkan dalam hati ini yang luar biasa ngalihnya, merasa bahwasanya kita ini mengontrak. Jangan wani ya sudah bermacam-macam, kita ini mengontrak tinggal di rumah orang, jangan bermacam-macam. Yang kedua, cangkal-cangkal lah ibadah mencari hati orang yang mengontraki kita. Cangkal-cangkal beribadah, cangkal-cangkal mencari yang diridhoi oleh Allah. Yang paling diridhoi oleh Allah adalah sesuatu yang paling diridhoi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Apa aja sesuatu yang paling diridhoi Allah? Sesuatu yang paling diridhoi oleh Allah adalah sesuatu yang paling diridhoi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membahagiakan hati baginda Muhammad berkumpul nangka ini mengaji ilmu tauhid supaya hati kita itu kada tersalah lawan Allah. Ini bang yang paling membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengamalkan ini insyaallah lah. Ilmu supaya menyampaikan kita kadabi ilmu, supaya menyampaikan bahwasanya yang maha mengetahui itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ulun cepat sedikit malam hari ini doakan. Esok hendak tulak malam ini insyaallah jam 2 tulak insyaallah. Doakan mudahan kau mendapat perguruan di Malaysia situ insyaallah lah ngalih bang. Kada mudah untuk bertemu lawan guru mulia itu kada mudah. Tapi mudah-mudahan dipermudah. Ulun menyarankan, tapi ini kada wajib kadalah. Kalau pangkena wajib lalu bawa pikir lalu mau kerja kayak apa jadi supaya ada bulan Agustus insyaallah Sidin datang di Jakarta, sekali barang hadir majelis aulia Allah, doa beliau diaminakan ribuan umat manusia. Sidin berdoa ya Allah mudahan kita selamat lalu amin berdataan. Nah mudah-mudahan kita dapat masuk dalam doa itu. Amunnya kawatulak berhuruf nafas lawan bebuhan para aulia Allah. Ini hadir di sini dinyatakan hadir di sini ulun sebenarnya ambil nafas bebuhan pianna, ambil berkat pianna, nafas piannya ada nang ingat lawan Allah. Ada yang nafas pian lagi ini fisabilillah nih. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah, hatta siapa yang keluar mulai rumahnya itu menuntut ilmu, dihitung per detik per nafas pian ini fisabilillah. Itu niatnya. Kenapa garang jadi berkumpul-kumpul nang kayak ini? Berhurupan nafas kita mengambil berkah nafas yang di jalan Allah. Nya menggunakan nafasnya sekarang di jalan Allah. Nya menggunakan detak jantungnya di jalan Allah. Inya menggunakan jiwa raganya di jalan Allah. Fi sabilillah, fi sabilillah. Dan kita diberi istiqomah insyaallah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taala kesenangan dunia dan akhirat, dan kita selamat dunia akhirat. Doakan mudah-mudahan selamat sampai kada lawas kada. Jadi insyaallah malam Senin sudah ulun pandiri guru pahri tetap majelisan. Malam Senin tetap guru pahri. Kita kada libur. Tetap insyaallah ulun melihat juga di streaming insyaallah di sana kita melihat. Melihat aja melihat terus di streaming. Dan malam Minggu yang di wadah Bucatur, yang wadah Pacatur itu insyaallah malam Rabu. Karena ulun paling hari Selasa datang. Malam Rabu, yang malam Selasa yang wadah Abu Sarimin itu insyaallah malam Kamis di Nafatani kayak biasa. Malam Jumat, malam Sabtunya di wadah Helpi. Malam Minggu insyaallah tetap Habib Ibrahim Habib Ibrahim insyaallah segap.
doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh insyaallah bisari Nabi walid Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari sini aja kita kau belajarlah langsung kudrat, iradat, ilmu. Pagi-pagi bangun, akhirnya masuk SMS, guru hendak kalian ke Malaysia. Kalau kita pikir hendak ke Malaysia, mentolak seorang mana bisa? Mentolak seorang kan sanggup, tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, jadi Allah Ta'ala sudah ditakdirkan Allah Ta'ala esok ke Malaysia. Esok ke Malaysia. Yang kita tahu takdirkan oleh Allah, takdir oleh Allah. Dan itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.